Selamat siang anak-anak semuanya. Siang hari ini Bu Tiwi akan memberikan pembahasan untuk kisi-kisi ujian sekolah matematika. Silahkan nanti di rumah kalian belajar juga video ini, kalian cermati sehingga besok kalau ada soal yang keluar seperti ini kalian bisa mengerjakannya. Seperti itu ya anak-anak ya. Besok yang keluar itu pasti yang namanya soal operasi hitung campur itu keluar. Silahkan kalian hitung dengan sangat teliti. Ini hanya sebagian contoh soalnya anak-anak ya. Besok kalian akan menemukan soal yang modelnya seperti ini ya. Sekarang kalian perhatikan dulu yang ada di sini ya. Contoh soal yang A itu pasti keluar di nomor 1 ya. Walaupun mungkin besok angkanya tidak seperti itu, tetapi cara pengerjaannya kalian bisa. Kalau ada pengurangan dan penjumlahan, kerjakan dulu yang dari depan. Lalu yang soal contoh nomor 2 itu juga sama, tetapi ada perkaliannya. Berarti yang harus dikerjakan itu yang kali dulu. Kalau kalinya di belakang, yang di belakang ini dikerjakan dulu ya. Jadi yang belakang ini dikerjakan dulu, lalu baru ditambah. Soal seperti ini besok kamu akan menemukannya, pasti di nomor-nomor awal ya. Lalu yang kedua yaitu yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Kemarin waktu tatap muka juga sudah diterangkan sama Bu Tiwi ya. Jadi nanti kalian akan menemukan soal seperti ini ya. Kalau ada soal penjumlahan, kalau soalnya penjumlahan bilangan bulat, caranya gampang. Angka yang besar dikurangi angka yang kecil, seperti yang kemarin Bu Tiwi katakan. Berarti yang besar itu 24, kamu kurangi saja 11, jawabannya 13. Jawabannya pasti positif, karena angka yang besarnya adalah positif. Nah, sekarang contoh yang kedua. Negatif 34 ditambah 15. Caranya sama. Angka yang besar 34 dikurangi angka yang kecil. Berarti 34 dikurangi 15. 19. Hasilnya negatif atau positif? Hasilnya negatif, karena angka yang besar yang dilingkari Bu Tiwi ini negatif. Otomatis dia nanti mengikuti negatif ya, seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau soalnya pengurangan Bu? Kalau soalnya pengurangan ya, kalian perhatikan, jika soalnya pengurangan berarti caranya dijadikan penjumlahan yang belakang, bilangan belakang sendiri itu diubah lawannya. Contoh, negatif 16 dikurangi 17. Yang depan tetap, yang kurang ini jadi penjumlahan. 17 di sini positif, bukan negatif ya. Diubah jadi negatif 17. Karena tandanya sama di jumlah, berarti tinggal ditambah saja ya. 16 tambah 17 berarti negatif 33 ya. Seperti itu anak-anak ya. Nanti kalau kamu menemukan soal belum jelas, kamu boleh tanya Bu Tiwi malam atau sore. Nanti Bu Tiwi bantu ya. Tanyanya sekarang, jangan besok waktunya mengerjakan kalian tanya ya. Gitu ya. Lanjut soal nomor 3. Akar pangkat 3 pasti keluar ya. Ini soal-soal yang sering keluar yang dibahas sama Bu Tiwi, yang belum diterangkan, yang susah buat kalian. Sebenarnya mudah sekali. Coba kalian simak di sini. Suruh mencari akar pangkat 3 4096 ya. Kuncinya ada di sini kuncinya. Nih. Kuncinya yang di kotak putih ini ya. Kuncinya yang di kotak Ibu Tiwi ini. Kalau ketemu satuan angka 1 berarti nanti 1. Ketemu satuan angka 2 berarti nanti 8. Ketemu angka 3 berarti 7. Satuannya, kamu lihat yang belakangnya ya. Ketemu angka 4 berarti 4. 5, 5, 6, 6, 7 gandengannya 3. 8 gandengannya 2. 9, 9, 0, 0. Langsung soal saja.
4096. Dari belakang hitung 3. 1, 2, 3 angka. Sekarang kita lihat yang 4. Ya, bilangan pangkat yang hasilnya mendekati 4. Itu pasti 1, ya. 1 pangkat 3 hasilnya 1. Kalau 2 gimana? Nggak bisa no. Kalau 2 pangkat 3 8. Sudah lebih dari 4. Ya, berarti 1. Tulis aja satunya di depan. 1. Sekarang kita mau ngitung satuan. Lihat, kalau mau buat atau ngitung satuannya, ini lihat 6. Ya, satuannya kan 6 ini. Berarti angka 6 itu gaduannya sama siapa? Sama 6. Berarti hasilnya 16. Ini kalau mengerjakan dalam waktu 1 detik sudah langsung bisa. Ya, enggak usah dihitung angel-angel. Caranya seperti tadi, dari belakang 3 angka, kamu lihat depannya itu berarti 4. Cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati 4. Jawabannya 1. Itu buat depannya. Ya, belakangnya kamu cari angka satuannya. Oh, satuannya 6. Berarti 6 itu gaduannya sama berapa? 6. Berarti hasilnya 16. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Yo, sekarang nomor 4. KPK dan FPB pasti keluar. KPK itu apa? Kelipatan persekutuan terkecil. FPB itu apa? Faktor persekutuan terbesar. Ya. Sekarang caranya mengerjakan, pakai pohon faktor dulu. Ini ada contohnya. Cari KPK dan FPB 24, 54 dan 90. Kita cari pohon faktornya. Ya, sudah ada di situ, kalian tinggal perhatikan saja. Ini pohon faktornya sudah ada. Lalu difaktorisasi, ini sudah ada faktorisasinya. Sekarang kita mau nyari FPB. FPB, kemarin sudah dikatakan. FPB itu berarti yang sama saja yang pangkatnya kecil. Cari angka yang sama yang dilingkari. 2 pangkat 3, 2, 2. Berarti ambil satu saja yang pangkatnya kecil, berarti 2. Kali ya, 3, ada 3 pangkat 3, ada 3 pangkat 2. Yang pangkatnya kecil 3 pangkat 2. Berarti 2 kali 3 pangkat 3 berapa? 3 pangkat 3 9. Berarti hasilnya 18 FPB-nya. Ya, seperti itu ya. FPB-nya 18. Sekarang KPK. KPK itu cari yang sama, yang pangkatnya besar. Berarti jelas 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Oh, maaf, 3 pangkat 3 anak-anak. Ya, kali 5. 5 itu enggak ada gandengannya, tetapi dia tetap dimasukkan dalam KPK. Dia dihitung aja. 2 pangkat 3 8. Ya. 3 pangkat 3 berarti jawabannya 27. Terus kali 5. Ya, tinggal dihitung. 8 kali 24 kali 27 kali 5. Ya. Seperti itu ya. Nanti tinggal dihitung KPK-nya. Ya. Kalau belum jelas tanya Bu Guru. Ya. Sekarang lanjut. Ya, kalian simak selanjutnya. Soal cerita. Soal ceritanya tentang nih, Farah mengunjungi ibunya setiap 6 hari sekali. Ya. Gina mengunjungi ibunya setiap 8 hari sekali. Karen setiap 12 hari sekali. Pada tanggal 1 Januari ya, mereka akan mengunjungi bersama-sama. Pada tanggal berapakah mereka mengunjungi bersama lagi? Berarti mencarinya kalau bersama-sama, kuncinya bersama kayak gini. Mode soalnya seperti ini. Berarti carinya pakai KPK. Ya, cari KPK-nya berapa, Bu? Cari pakai KPK-nya 6, 8, 12. 72. Ya. Berarti jawabannya bukan 72. 72-nya ditambah tanggalnya tadi ketemu 1 Januari. Maka akan ketemu lagi tanggal 13 Maret.
Ya, seperti itu anak-anak ya. Lanjut. Sekarang pecahan. Pecahan sudah dikasih berkali-kali, kelas 3 ada, kelas 4 ada, kelas 5 ada, kelas 6 juga ada. Ya. Kalau pecahan, sekarang kalian perhatikan di sini. 1/2 dibagi 1/6. Pembagian berarti tinggal dibalik yang belakangnya. Seperti contoh ini ya. Jawabannya 3/1 atau 3. Lanjut. Nih, sekarang besok soalnya soal cerita, Bu. Ya, sekarang perhatikan. Suatu hari toko Ananda mempunyai persediaan 5/8 kuintal gula pasir. Pada hari tersebut terjual gula pasir sebesar 3/5 kuintal. Lalu membeli lagi 3/4 kuintal gula pasir. Persediaannya ada berapa? Ya, berarti kalau dibuat kalimat matematika anak-anak semua ya, berarti 5/8 dikurangi, karena terjual berarti dikurangi 3/5. Lalu ditambah, membeli lagi berarti ditambah 3/4. Ya, seperti itu ya. Nah, berarti nanti caranya mengerjakan, karena ini penyebutnya yang bawah itu beda semua, harus disamakan dulu ya. Oke, yuk sekarang perhatikan slide selanjutnya. Ini caranya membahas ini. Kalian perhatikan ya. Di sini sudah dijelaskan tadi dan hasilnya ternyata 31/40 kuintal. Caranya ini di sini ada. Karena terjual berarti dikurangi ya. Anak-anak seperti itu ya. Oke, selanjutnya jarak kecepatan waktu. Yang kemarin diterangkan, yang kemarin rumusnya tentang Jokowi ya. Jarak kecepatan waktu. Nanti dilihat lagi rumusnya. Kalau di sini bedanya waktunya modalnya seperti ini anak-anak. Walaupun dia modalnya seperti ini, kamu harus nyari dulu. Jaraknya 160 km. Berangkatnya jam 1 ya, sampai tempat tujuan jam 5. Waktunya berapa, Bu? Dicari. Berarti waktu itu selangnya. Ya, selang dia berangkat sampai itu 4 jam. Ya, waktunya bukan 13.00 bukan 17.00 bukan, tetapi 4 jam. Jadi kecepatan itu rumusnya jarak dibagi waktu. Jaraknya 160 km, waktunya 4, berarti kecepatannya 40 km per jam. Kalau model soal seperti ini kamu harus cari waktunya dulu. Ya, ingat, waktu sama pukul beda. Pukul itu menunjukkan jam berapa? Jam 1, jam 2, jam 3. Tetapi kalau waktu di sini W ya, itu selangnya. Ya, kamu berangkat dari rumah jam 4 sampai tempat tujuan jam 5. Berarti waktunya 1 jam. Ya, waktu yang kamu tempuh. Nah, itu namanya waktu. Ya, jelas ya. Oke, sekarang lanjut nomor 7. Soal seperti ini besok keluar dijamin Bu Tiwi. Wes stop ya. Tetapi angkanya pasti berbeda. Luas daerah yang diarsir, bangunnya ada 2. Coba lihat. Bangun trapesium sama setengah lingkaran. Ya. Setengah lingkarannya ada di dalamnya. Cuma disuruh yang mengarsir, yang diarsir saja yang dihitung nih ya. Berarti caranya bagaimana? Jangan ditambah. Kalau disuruh mencari yang diarsir itu berarti luasnya trapesium dikurangi luas setengah lingkaran. Ya. Trapesium luasnya apa? Setengah lingkaran luasnya apa? Kalau setengah lingkaran berarti luasnya lingkaran itu dibagi 2 anak-anak. Ya. Jadi kalau setengah lingkaran itu berarti luasnya lingkaran dibagi 2 atau setengah dari luas lingkaran. Berarti ini rumusnya. Cari dulu trapesium ya. Trapesium itu berarti 36 tambah 28 ya, kali tinggi. Bu, tingginya trapesium berapa? Coba kamu simak di situ. Kalau ini diameternya 28,
tingginya itu lah sekian toh. Berarti 28 dibagi 2, 14 tingginya trapesium. Kali 14 dibagi 2. Dikurangi, cari setengah lingkaran. Belajar luas lingkaran. Setengah lingkaran. Berarti nanti lingkarannya kalau sudah ketemu luasnya dibagi 2. Ya. Jadi ini caranya jangan ditambah. Caranya dikurangi. Cari dulu luasnya trapesium, baru dikurangi luasnya setengah lingkaran. Ya, seperti itu ya mencarinya anak-anak ya. Yo, sekarang membuat diagram lingkaran. Entah besok itu yang keluar lingkaran atau batang, Bu Tiwi tidak mudeng. Tetapi kemarin waktu tatap muka sudah diajarkan diagram batang. Ya, sekarang diajarkan diagram lingkaran. Datanya yang mana, Bu? Ini datanya anak-anak. Punya jeruk 40, mangga 24, leci 64, jambu 32. Coba buatlah diagram lingkarannya. Caranya dari nomor 1 dan 2 ini. Cara yang pertama, hitung totalnya dulu. Semua dijumlah dulu. 40 tambah 24 tambah 64 tambah 32. Berarti 160. Kita mau gambar diagram lingkaran. Otomatis pakai busur derajat ya. Lalu ini kalinya 360 karena satu lingkaran ya. Mau nyari jeruk 40, jeruknya 40 per jumlah total 160 kali 360, 90 derajat. Nanti pakai busur. Pelajaran kelas 4 sudah pernah diajarkan ya. Pakai busur ya. Lalu setelah itu buat sudut 90 derajat. Kelas 5 juga sudah diajarkan. Mangganya berapa? 24 per jumlah total kali 360, berarti 54 derajat. Pakai busur ya, sudut 54 derajat. Leci juga sama caranya, jambu juga sama ya. Jadi caranya membuat seperti ini. Kalau sudah ketemu derajatnya semua ya, lalu kalian buat lingkarannya menggunakan busur derajat ya. Anak-anak seperti itu ya caranya ya. Oke, yuk. Nah, ternyata ini adalah slide yang terakhir. Anak-anak, Bu Tiwi selalu bilang sama kalian, hari ini belajar video ini, belajar kisi-kisi yang sudah kalian terima ya, sama belajar nanti habis ini PowerPoint-nya Bu Tiwi kirim kepada kalian semua. Ya, silahkan pelajari dengan baik. Nanti malam, nanti sore kalau belum jelas silahkan tanya sama Bu Guru. Ya, silahkan tanya. Jadi nanti sore kalau mau belajar belum jelas silahkan tanya Bu Tiwi. Seperti itu anak-anak ya. Selamat belajar. Siapkan diri kalian untuk besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kalian. Sampai jumpa.